Rai Gemilang bersama MA Mu'alimat NWDI Pancor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Madrasah Aliyah Mu'alimat NWDI Pancor dengan tema keren dan bertalenta. Sebelum kita memulai podcast, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya teman-teman. Hai semua, perkenalkan nama saya Gia Layaranisa Wisaputri. Teman-teman biasanya memanggil saya Gia. Sekarang saya kelas 11 mengambil jurusan IPS dan alamat saya dari Suela. Dan perkenalkan, nama saya Nurma Askanah, biasanya dipanggil Ana. Saya kelas 12 dan saya juga mengambil jurusan IPS. Alamat saya dari Pancor Sanggeng. Nah, untuk mulai obrolan kita kali ini, saya mau tanya dong Gia, apa sih pengalaman paling berharga yang pernah Gia rasakan selama sekolah di MA Mu'alimat? Berbicara tentang pengalaman ya Kak, tentunya banyak sekali ya, ada duka, ada suka dan dukanya juga. Betul tentunya sekali. Apalagi pada awal-awal masuk, yaitu masa orientasi atau matsama gitu, pengenalan betul lingkungan sekali, madrasah betul. Gitu ya. Dia ada orientasi ya? Iya, saya orientasi. Emang Kak Ana enggak ada ya? Di angkatan saya enggak ada, mungkin karena kondisi keadaan, COVID gitu. Keadaan juga ya. Oke, di sana di masa orientasi itu saya banyak menemukan hal baru Kak. Terutama teman baru, terus lingkungan baru, terus saling mengenal satu sama lain hingga bisa deket sampai saat ini gitu. Bisa deket, terus itu sih pengalaman yang berharga, bisa ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi gitu. Itu sih pengalaman yang berharga Kak. Kalau Kak Ana sendiri pengalamannya gimana? Kalau saya sendiri karena kan angkatan COVID nih, jadi di semester satunya itu full daring, jadi ke sekolah cuma ngambil rapot doang, jadinya belum terlalu deket sama teman-teman yang lain. Jadinya mulai deketnya itu di semester 2, mulai sering ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama teman-teman yang lain, berbagi pengalaman lah gitu. Nah, dan di semester 2 juga kita mulai aktif berorganisasi, aktif kegiatan ekstrakurikuler gitu. Beda banget sama Gia yang awal masuk kan langsung dibolehkan memilih ekstrakurikuler, terus kemudian mulai aktif berorganisasi juga kan di kegiatan ekstrakurikulernya. Gitu. Ya kan? Ya sih, walaupun di semester 1 sudah mulai aktif nih Kak, tapi saya ini juga MTS-nya itu lulusan angkatan COVID Kak, angkatan Corona Kak. Berarti sama ya, kita angkatan sama, COVID angkatan gitu. COVID yang langsungan saja lulus, terus tiba-tiba masuk SMA, terus mencoba terjun ke organisasi, tiba-tiba banyak kegiatan, terus banyak tugas yang mengharuskan kita tuh harus bisa belajar menghandle waktu atau memanage waktu sendiri gitu sih. Karena gitu emang memanage waktu itu sangat penting, karena kalau kita cuma fokus sama kegiatan ekstrakurikulernya ya, misal tanpa memikirkan tugas-tugas sekolah kita, mengabaikan tugas-tugas sekolah kita, itu kurang bagus. Tidak baik ya, itu tidak baik sih sebenarnya. Dan kita sama-sama ikut ISC kan, saya sering lihat dia juga. Satu ekskul ya, kita sama-sama mengikuti ekskul ISC ya Kak ya. Ngomong-ngomongin ISC, kayaknya saya mau tanya deh, apa sih sebenarnya tujuan Gia gitu ikut ISC gitu? Apa sih yang membuat Gia, saya mau ikut ISC nih gitu? Tujuan saya untuk mengikuti ISC atau English Speaking Club ini, saya mau mengasah kemampuan saya untuk berbahasa Inggris gitu ya, untuk bisa lebih menguasai lebih lancar. Dan seperti yang kita ketahui pada era globalisasi seperti sekarang ini, bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa yang internasional gitu ya Kak. Sekali. Bahasa yang global, bahasa yang mendunia gitu ya. Bahasa yang dipakai semua orang gitu. Ya, sudah banyak yang memakai gitu ya. Kesehariannya tuh sudah banyak yang memakai. Dan yang kita ketahui juga ya Kak ya, di dalam pelajaran kita juga sudah banyak pelajaran yang istilahnya itu menggunakan bahasa Inggris juga Kak ya. Betul sekali. Terutama pelajaran geografi, sejarah, sosiologi juga gitu banyak sekali manfaat mempelajari bahasa Inggris gitu. Kan Kak Ana juga ikut ESC ya? Iya, betul. Kak Ana ini ikut ESC itu karena mungkin karena iseng-iseng atau gimana Kak?
Kalau saya sendiri pada dasarnya emang suka gitu, suka belajar, suka bahasa Inggris gitu. Jadi setelah masuk SMA emang langsung ingin berkeinginan untuk join ISC. Nah, di ISC juga saya ingin mengembangkan skill bahasa Inggris saya, mengasah gitu. Lebih mendalami gitu ya, ya betul Kak, sekali. Di ISC juga kan kita bukan cuma belajar bahasa Inggris, ya, tapi betul. juga kita belajar public speaking. Ya, betul, banyak lomba-lombanya juga gitu. Ada kayak lomba speech, lomba debat, storytelling juga kan banyak banget gitu untuk mengasah kemampuan public speaking kita. Di sana juga dari lomba-lomba gitu kita juga dapat banyak pengalaman dari sana. Karena pernah ikut lomba? Alhamdulillah pernah. Beberapa kali ikut lomba pidato bahasa Inggris dan pidato bahasa Indonesia juga, sampai alhamdulillah finalnya ke Sumbawa gitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Bersyukur banget, bangga ya pasti. Ya alhamdulillah sangat bangga juga, tapi bagaimana ya mengungkapkannya? Sangat bangga lah pokoknya. Nah, bukan cuma ikut pidato juga, saya juga beberapa kali ikut olimpiade bahasa Inggris dan ekonomi. Kalau Gia sendiri kan kelihatan kan kelas 11 kan ya? Iya. Kelihatannya juga sekarang lagi aktif banget kegiatan ekstrakurikulernya ya. Gia pernah ikut lomba-lomba gak selama di 2 tahun ini gitu? Lomba-lomba sih pernah Kak ya, pernah ikut LCC juga dan alhamdulillah dapat, alhamdulillah. Terus kemarin juga ikut KSM, ekonomi, saya ikutnya ekonomi. Walaupun nggak dapat, tapi kita dapat, alhamdulillah dapat pengalaman gitu ya. Terus ketemu sama teman-teman yang luar biasa, yang luar biasa. Dari pengalaman itu juga kita belajar untuk lebih baik lagi gitu. Karena pengalaman adalah guru terbaik. Iya, betul sekali. Nah, kita juga so far setelah pembincangan ini kayaknya kita banyak banget kesamaan ya. Kayaknya mulai dari jurusan yang sama, ngikutin ekskul yang sama, terus bimbingannya ekonomi juga kita sama gitu ya kan, sama gitu. Kita ngomongin jurusan nih Kak ya, jurusan IPS. IPS itu kan dicap sama banyak orang itu anaknya tuh nakal-nakal. Betul sekali. Terus bandel-bandel gitu ya. Terus ribut, ricuh gitu ya tuh. Kak Ana sendiri tuh kenapa sih memilih jurusan IPS? Kan IPS itu dicap seperti yang tadi itu. Kenapa Kak Ana mengambil jurusan IPS? Awalnya sih kalau saya sendiri awalnya saya mengambil jurusan IPA. Kemudian di tengah-tengah pernah ngambil IPA juga ya Kak? Ya, pernah ngambil IPA. Kemudian di tengah-tengah ngerasa nggak passionate gitu, ngerasa kayak hilang arah, kayak this is not like what I want gitu. Akhirnya bukan passion ke Ana ya gitu, kayaknya bukan passionnya deh di IPA. Akhirnya pindah jurusan ke IPS. Nah, di IPS ketemu sama teman-teman yang asik, frekuensi pelajarannya juga asik-asik dan guru-gurunya juga asik-asik banget. Di IPS merasa kayak menemukan diri sendiri gitu, merasa kayak ini loh yang saya mau gitu. Iya benar. Dan pelajaran di IPS benar-benar kayak seasik gitu, kayak parah banget asiknya. Dan guru-guru teman-teman lingkungannya itu IPS benar-benar sangat nyaman gitu untuk untuk saya sendiri. Sangat-sangat seru. Kalau Gia kenapa sih, apa sih alasan Gia ikut memilih IPS gitu? Banyak orang kalau mendengar kata IPS itu pasti tadi yang nakal, bandel itu kan, ricuh juga. Padahal sebenarnya bukan ricuh tapi aktif gitu ya. Anak IPS itu sebenarnya aktif Kak. Padahal ya saya tuh merasa kalau di IPS ini tuh saya menemukan kekeluargaannya tuh dan kekompakannya tuh sangat erat gitu. Betul sekali. Sangat erat dan sosialismenya tuh sangat kuat gitu di IPS ini. Dan di IPS ini juga saya menemukan jati diri saya sendiri gitu. Dan di sini juga saya menemukan apa yang harus saya lakukan ke depannya.
Di Iya, IPS betul ini saya sekali. menemukan benar-benar Jati diri, menemukan apa passion yang kita ya menemukan di passion IPS. kita gitu. Dan banyak yang bilang kalau IPS itu singkatan dari Ikatan Pelajar Santuy gitu ya. Sebenarnya bukan, tapi IPS itu Ikatan Pelajaran Sukses ya. Pelajar Ikatan Pelajar sukses gitu. ya. Ikatan Bisa. Sukses ya. Kalau ngomongin pelajaran nih ya, Iya. apa sih sebenarnya pelajaran yang paling asik, paling dia suka gitu, paling favorit gitu di IPS? Di IPS ngomongin pelajaran favorit Kak. Sebenarnya di IPS ini pelajarannya tuh sangat seru-seru banget Kak. Betul Sangat sekali. asik-asik banget. Soalnya gurunya juga seru-seru. Iya, betul banget. Gurunya juga Asik seru-seru. parah gitu. Cara menyampaikannya juga Iya, dengan betul. cara yang metode yang sangat seru gitu Kak. Iya, betul. Tapi kalau berbicara tentang favorit, kembali lagi ke favorit, saya lebih favorit ke ekonomi sih Kak. Oh, Ekonomi. berarti dia suka banget ngitung duit gitu. Duit yang duit hayalan Kak. Iya, duit betul, hayalan. Ya, duit hayalan. Dan di sini di ekonomi juga di akuntansi kan ya Kak. Iya, lebih spesifiknya gitu. Akuntansi. Kita tuh ngitungnya bukan puluhan, bukan Iya, ratusan, betul. tapi kita ngitungnya berjuta-jutaan gitu Kak. Miliaran sampai triliunan Iya, bahkan. bahkan lebih dari itu sih Kak. Itu sih. Jadi jangan anggap kalau jurusan IPS itu kita terhindar dari hitung-hitungan. hitung-hitung gitu. Kita terhindar dari hitung-hitungan. Bahkan teman kelas saya juga dia pernah bilang kayak gini, saya itu dulu ngambil jurusan IPS-nya itu agar saya terhindar dari hitung-hitungan gitu. Padahal enggak. Padahal IPS itu anaknya tuh semua tuh jago-jago ngitung gitu. Jangan salah kira ya. Jangan salah kira. Iya. Anak bener. IPS juga jago ngitung Iya, gitu. jago ngitung ya, benar-benar. Itu sih pelajaran favorit saya yaitu ekonomi. Kalau Kak Ana sendiri di IPS ini pelajaran favoritnya itu apa sih? Pelajaran favorit ya. Sama sih kayak Gia, kalau semua pelajarannya itu asik Iya, banget. bener. Guru-gurunya juga asik, teman-temannya juga asik pas di jam pelajarannya gitu loh. Jadinya saya sendiri juga makin bersemangat ketika belajarnya. Iya. Nah, kalau yang paling favorit sih kayaknya sejarah deh. Ya, paling sejarah deh. Sejarah ya, Kak, paling favorit saya. Karena gurunya juga gurunya asik banget sejarah. Yang saya semulanya cuma suka sejarah, kayak ya udah suka sejarah gitu. Yang setelah diajar sama gurunya tuh makin ya benar-benar jatuh cinta banget gitu sama cinta sejarah. gitu ya. Saking sayangnya kayak selalu menunggu gitu pelajaran sejarah kapan nih gitu. Jadinya selalu menanti-nanti gitu pelajaran sejarahnya. Nah, kita juga kan lagi di bulan bersejarah gitu. Iya, bulan bersejarah bangsa gitu. Indonesia gitu. Walaupun banyak mungkin ya teman-teman kita yang nggak suka sejarah karena materinya tuh numpuk gitu ya Kak ya. Materi di sejarah itu numpuk, tapi kalau tentang kemerdekaan atau 17-an itu pasti teman-teman Selalu semangat gitu. Semangat malahan berantusias kalau kita ngomongin 17-an ya Kak Iya. ya. Hari kemerdekaan ya gitu Kak. Pipe-nya sekarang lagi 17-an Iya, kemerdekaan sekarang banget. lagi vibe-nya tuh 17-an itu udah banyak lomba-lomba. Ya, pawai. Lombanya juga bervariasi dari Iya. gerak jalan, makan kerupuk, Iya. terus lari karung juga. Iya, lari karung juga. Iya, Bahkan yang berkreatif sekali bahkan lomba-lomba yang lainnya. Iya, betul sekali Kak. Ngomongin soal kemerdekaan nih Kak. Kemerdekaan itu juga kita tidak luput ya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara gitu ya. Kita juga harus mengenang jasa para pahlawan kita yang telah rela berkorban, mengorbankan jiwa dan raganya gitu ya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu. Bukan cuma jiwa dan raganya tapi juga tenaga dan pikiran Iya, mereka tenaga dan pikiran. Iya, betul sekali. untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, perjuangan kemerdekaan juga bukan hanya dilakukan oleh para tokoh pahlawan lelaki, tapi juga ada tokoh pahlawan perempuan. Iya, Contohnya betul sekali. seperti Cut Nyak-din, Marta Christina Tiahahu, Tiahahu, ya, betul dan tidak sekali. pula Raden Ajeng Kartini Iya, yang iya. banyak menyampaikan tulisan-tulisannya yang sangat menginspirasi dan berhasil mengobarkan semangat perjuangan Iya. para kaum perempuan di masa itu. Ternyata peran perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan ini sangat besar ya Kak ya. Betul sangat sekali. besar. Perempuan di sini juga
dengan cara meningkatkan status sosial, politik dan pendidikan kaum perempuan juga itu sangat besar gitu ya. Sangat besar sekali oleh para tokoh-tokoh pahlawan wanita kita. Terutama RA Kartini pada bidang pendidikan gitu ya. Iya, betul sekali. Kita juga sebagai perempuan zaman sekarang juga harusnya lebih semangat untuk menempuh pendidikan, karena kan perempuan zaman dulu mungkin dilarang atau bahkan tidak diizinkan untuk menempuh pendidikan. Tapi bukan cuma perempuan tapi juga lelaki atau banyak para pribumi gitu tidak diizinkan untuk menempuh pendidikan. Tapi sekarang kita sudah disediain prasarana yang sangat berkualitas dan berbagus gitu ya. Ya gitu. itu jadinya jangan patah semangat gitu buat teman-teman. Kita harus lebih semangat gitu dari orang-orang yang lebih terdahulu gitu. Karena kan mereka semangat belajar sampai sekarang untuk memajukan bangsa Indonesia gitu. Ya, jangan sampai putus semangat ya teman-teman. Jangan apalagi sampai kalah gitu. Putus pendidikan itu jangan sampai ya teman-teman semuanya. Karena mungkin kayaknya kita udah di penghujung acara gitu. Ya. Sebelum menutup podcast kita pada kali ini, saya mau nanya nih ke Kak Ana. Kesan Kak Ana selama bersekolah di MA Mualimat ini tuh seperti apa sih? Dan mungkin juga Kak Ana pengen atau punya pesan-pesan gitu kepada teman-teman kita. Kalau kesannya sih banyak banget ya, baik itu suka maupun dukanya. Kalau dukanya sih ada, tapi kayak jadi reflection gitu untuk diri sendiri untuk kedepannya. Jadi pelajaran lah ya. Gitu, jadi pelajaran untuk diri sendiri. Nah, kalau sukanya sih banyak banget. Di Mualimat benar-benar saya menemukan teman-teman yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat amazing gitu ya teman-temannya. Nah, dan guru-gurunya juga sangat mengayomi. Jadi kita tidak pernah merasa kayak kita sendiri, kita nggak pernah merasa tertinggal dari teman-teman yang lainnya. Nah, kalau pesan-pesannya gitu banyak. Kalau pesan-pesannya untuk santriwati dan teman-teman sekalian harus tetap semangat. Jangan pernah putus asa, harus selalu berani mencoba. Karena kalau nggak diri kita sendiri gitu ya. Jangan takut gitu. Ya, kalau nggak dari diri kita sendiri yang mau, kalau dari diri kita sendiri aja nggak mau, gimana kita bakal maju gitu. Iya, benar. Dan untuk Gia sendiri gimana? Apa sih kesan selama sekolah 2 tahun kan ya di kira-kira 2 tahun ya di MA Mualimat, dan pesannya untuk mungkin teman-teman dan santriwati yang lainnya? Kesan dulu ya Kak ya. Kesan saya selama bersekolah di MA Mualimat ini, saya merasakan bahwa saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu Kak. Menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya itu juga berkat kerja keras para ustadz dan ustazah kita di madrasah ini gitu. Dan berkat kesabaran dan ketekunan beliau lah yang sehingga bisa mengobarkan semangat kita untuk menuntut ilmu gitu ya. Iya, benar. Itu sih, terima kasih para ustadz dan ustazah yang telah membimbing, yang telah mengayomi juga. Iya, betul sekali. Dan kesan untuk santriwati atau teman-teman, tetap semangat, jaga nama baik sekolah. Betul sekali. Dan berikan yang terbaik untuk madrasah kita tercinta ini. Ya, itu sih, Pak. Itu sih. Oke, mungkin itu saja ya. Iya. Mungkin cukup sekian podcast kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak ya telah menyaksikan. Stay tune terus di channel YouTube MA Mualimat karena bakal ada narasumber dan tentunya tema-tema yang seru dan tentunya berbeda. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Salam kualitas.